Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ulah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqah fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, yang besar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak panggil nama. Semoga semuanya dalam keadaan hati yang bahagia, senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia. Alhamdulillah, kembali di subuh ini Allah izinkan kita berada di tempat yang mulia ini, di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan beliau, menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sesuai dengan yang diajarkannya, dan dijauhkan daripada takwil-takwil yang menyesatkan atau syubhat yang menjauhkan. Mudah-mudahan selawat dan salam kita diterima dan berbuah syafaat di saat kita berada di padang mahsyar nanti. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, lanjutkan tentang Imam Al-Muzani rahimahullah. Sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari tentang siapa beliau, orang mana, bagaimana perkembangannya, guru-gurunya, serta murid-muridnya, dan terakhir kemarin tentang kemampuan beliau dalam bermunazarah, dalam berdebat atau berdialog. Itu dialog dengan ilmu. Dan sudah disebutkan bahwa beliau adalah hasil didikan gurunya Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana Asy-Syafi'i sampai mendapat julukan bergelar Nasirul Hadis, yaitu penolong hadis, karena dengan kehadiran beliau dulu ahli hadis dituduh hasyawiyah, orang-orang yang hanya tahu menghafal saja, tidak paham isi. Lalu datang Asy-Syafi'i menjadi bukti bahwa kami menghafal kulit dan paham isi. Jadi kulit itu terawat dengan baik, isinya tentu akan bermutu dan berkualitas. Ini yang bergelar beliau Nasiru Al-Hadis. Dan nampaknya Imam Al-Muzani juga banyak terpengaruh oleh sang guru, karena memang guru itu sangat besar pengaruhnya pada murid-murid sampai hari ini. Kalau kita gurunya orang yang ahli bersilat lidah, insya Allah siap-siap pandai bersilat lidah. Tapi kalau ahli bersilat tangan, tentu ahli pula kita
silat tangan. Kalau gurunya ahli ahli syubhat, lahir murid-murid ahli syubhat. Makanya sebuah ahli syubhat pasti lahir dari guru-guru ahli syubhat. Itu biasa. Dan kita lihat pula kalau gurunya cenderung keras, murid-muridnya juga akan cenderung keras. Tapi kalau murid-muridnya santun, Masya Allah, kita akan melihat pula murid-murid yang santun. Jadi kita perhatikan murid-murid Syekh bin Baz, misalnya Syekh Utsaimin, ya kayaknya payah cari mereka yang tidak santun kan. Tapi kalau lihat pula yang agak sedikit tensinya tinggi, rata-rata tensinya murid-muridnya tinggi juga, sampai tensinya melabrak gurunya sendiri. Kan ada ya kita yang ngajarkan jurus pemungkas diajar kepada pemula, akhirnya senjata diadopkan kepada sang guru. Dan tidak terjadi. Jadi wallahu musta'an. Oleh sebab itu di sini kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih yang terkenal ahli bermunadharah, maka Al-Muzani pun ini nanti akan ada pembahasan khusus tentang ta'athurul Muzani bi Syekh Asy-Syafi'i, bagaimana terpengaruhnya atau pengaruh Asy-Syafi'i pada pribadi Al-Muzani rahmatullahi taala alaih. Kemudian di antara pembahasan yang disebutkan pula ada tentang ibadatuhu wa khawfuhu lillah, tentang bagaimana beliau di samping sebagai ilmuwan, seorang ulama besar, tapi juga termasuk orang-orang yang ahli ibadah yang terkenal pula. Tadi Ibnu Yunus dalam tarikh Mesir menyebutkan kanat lahu ibadatun wa fadl, beliau itu adalah ahli ibadah wa fadl, dan orang-orang yang punya jasa kemuliaan. Artinya rajulun, sebut rajulun fadil, artinya menyenangkan orang dengan dirinya, dengan hartanya, dengan pekerjaan dan amalannya. Jadi disebut orang fadl, orang mulia. Ini ada orang ahli ibadah tapi laisa fadilan, tidak punya kelebihan. Jadi kalau disebut dia rajulun fadil, mesti ada kelebihannya. Kelebihannya misalnya orangnya santun, kelebihan. Orangnya pemaaf, kelebihan. Orangnya perhatian, kelebihan. Sahih. Tapi orangnya pemarah, kelebihan. Itu sebenarnya kelebihan namanya itu. Artinya kelebihan sedikit-sedikit marah ya. Jadi bukan kelebihan tapi kekurangan. Jadi tidak sebut fadil. Artinya intinya orang dekat dengannya nyaman, begitulah lebih kurang. Sah? Orang lapar dekat dengannya kenyang, sah? Orang sedang galau dekat dengannya tenang. Ya sih? Orang tidak ada pekerjaan, ada kesulitan, bertemu dengannya ada solusi. Beda kadang-kadang awak mengadu masalah kepadanya, tambah besar masalah. Kan seperti yang saya bilang kemarin, dan nak bini tapi tidak ada. Tidak ada bini jongnya. Kalau itu tahu orang jawaban semuanya. Sah? Walaupun ujung-ujungnya sama juga biaya. Ya kalau gitu sabarlah dulu, kan itu dah. Kan tak cuma boleh dapat. Itu dah ada fadilatnya orang seperti ini. Sah? Jadi atau misalnya boleh pinjam duitnya. Itu ada yang tapi tidak ada rupiahnya kan. Dia tinggal di Indonesia itu rupiah cari orang. Apa ringgit? Ringgit tak apa aja.
Inggit dan bawangnya, baru-barunya. Nanti saya ganti pula yang baru. Payan ciongnya. Begini, orang punya kelebihan atau kelebihan? Ini laisa sahiba fadl. Yes ya, kira-kira paham maknanya ya. Jadi kalau disebut fulan lahu fadl, fulan punya kelebihan. Artinya tadi kelebihan yang menyenangkan. Tapi kalau ada orang dekatnya tak bawa barakat, jauhnya tak bikin kita rindu, ini ada kelebihannya nih. Dokek menyomak, jauh menyenangkan. Ini tidak ada kelebihannya. Jadi kaum muslimin dan muslimatnya, Al-Muzani rahimahullah lahu ibadatun wa fadl. Ibadahnya untuk dia kepada Allah SWT, wa fadl itu adalah kelebihan yang dinikmati oleh orang lain. Wa qala Amr bin Utsman al-Makki, Ibn Utsman al-Makki mengatakan, ma ra'aitu ahadan minal muta'abbidin ashadda ijtihadan minal Muzani. Saya tak pernah melihat seorang pun ahli ibadah yang lebih bersungguh-sungguh ibadahnya dari Al-Muzani. Wala adwama 'alal ibadati minhu, dan tidak pula yang lebih konsisten beribadah, yakni berkesinambungan. Kita kadang-kadang semangat, habis itu turun, ya, lagi move on, naik lagi. Kalau tidak, dia konsisten. Tidak ada yang saya lihat lebih daripada Al-Muzani menurut Amr ibn Utsman al-Makki. Utsman al-Makki ini juga ahli ibadah. Jadi tahu nilai ibadah juga ahli ibadah juga. Nah, kalau yang menilai tidak ahli ibadah, kayaknya iyalah. Sholat 5 waktu aja kadang-kadang sering bulan tidak jemaah, kan tuh nampak orang sering jemaah. Tidak, ini yang menilai ahli ibadah, Amr Utsman al-Makki. Kemudian waqala Abu Sa'id Ibn Sukkari, ra'aitul Muzani wa ma ra'aitu a'bada lillah. Saya melihat Al-Muzani dan saya tidak melihat orang yang lebih ahli ibadah daripadanya. Wa an Yusuf bin Abdullah al-Khummi qala, inna Aba Ibrahim al-Muzani abadallah kada wa kada sana ibadata muntatir. Sesungguhnya Abu Ibrahim al-Muzani beribadah kepada Allah beberapa, disebutkan sekian tahun, ibadah orang yang sedang menunggu. Tahu orang ibadah sedang menunggu? Menunggu waktu habis. Jadi artinya menunggu, artinya orang menunggu pasti bersungguh-sungguh. Qala wa kana al-Muzani yusalli bi hadrati ashabihi wa hum yatanadharun. Al-Muzani kadang salat sunat, di situ ada murid-muridnya hadir. Wahum yatanadharun, mereka berdiskusi. Fa idza ashkala alaihim ashkala alaihim mas'alatan intadharu salamahu. Bila ada masalah yang mereka tidak pahami, mereka menunggu dia selesai salat, menunggu dia mengucapkan salam. Fa idza sallam sa'aluhu, apabila dia selesai mengucapkan salam, mereka bertanya kepadanya. Faqalu ya Aba Ibrahim, inna ishtighalaka bi ta'limina afdalu laka min as-salah. Ya Aba Ibrahim, engkau mengajar kami itu lebih afdal daripada salat sunat. Artinya sampai begitu murid-muridnya merasa bahwa beliau lebih suka salat sunat daripada mengajar. Padahal memang seperti kata murid-muridnya bahwa ta'limu ilmin, mengajarkan ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunat. Nah, seperti yang disebutkan oleh Yahya bin Ma'in bahwa ta'limu sunnatin wahidah khairun min ibadati sanatin. Mengajarkan satu sunnah diajarkan itu lebih afdal daripada ibadah sunat 2 tahun. Kayaknya tidak percaya gitu ya. Kayaknya tidak percaya ya. Hah?
Ya kan tuan tidak percaya, terserahlah. Kalau saya percaya sih. Ini perkataan orang yang mencoba. Kenapa? Antum salat sunat 2 tahun berapa rakaat? Payang hitung ya. Ya karena nggak ada. Salat sunat. Anggap bisa antum 1000 rakaat sehari. Kalau wali bisa tuh. Kadang khatam Quran di WC aja 4 kali sehari. Allah musta'an. Jangan macam kharapan. Jadi bisa 1000, mungkin dilewatkan dari sebagian, kadang 1000 rakaat sehari katanya. Oke, 1000 kali ya, 1000 rakaat. Setahun berapa? Ya kali lah 360 ribu kali 2 360 ribu kali 2. Ini belum juga kayak ini, kayak kemarin juga belum juga panen ya. 360 kali 2 720 ribu rakaat misalnya. Nah kalau antum ajarkan satu sunnah ini didengar oleh misalnya 100 orang dalam satu kajian, diterima oleh 50 ini ngajar lagi, sampaikan pula ke terus ya payang hitungnya, lalu diamalkan oleh orang seramai itu. Makanya lebih afdal ibadah, karena setiap ilmu itu diajarkan maka kita dapat setoran MLM, tapi halal. Ya kan dari Allah. Di Allah berarti halal. Man dalla ala khairin kafa'ilin. Jadi setiap mengajar dapat lagi kita, setiap diamalkan dapat lagi. Sah? Dan itu tak berkurang. Makanya mengajarkan ilmu lebih afdal. Benar. Nah. Tapi Al-Muzani rahimahullah taala, yes, sambil dia menunggu murid-muridnya bertanya, dia tidak menyia-nyiakan waktu itu. Karena bagi mereka kalau bisa mengumpulkan antara ibadah dengan mengajar, kenapa tidak? Ya, kalau bisa mengumpulkan antara ibadah dengan mengajar, kenapa tidak? Karena mereka dulu ngajar juga tidak kayak kita. Kalau kita kan abdi negara sekarang kan. Jadi kadang-kadang ada apa tuh, boleh tidak Ustaz saya sholat sunat sambil bekerja? Kan gitu. Mereka banyak bertanya tuh. Makanya tidak usah jadi abdi negara, jadi abdillah sajalah. Hamba, kalau dengan jadi hamba Allah senang urusan kita. Tapi kalau jauh di hamba negara, abdi negara, susah. Nak pergi umrah, urus cuti. Nak pergi haji, urus libur. Sah? Nak berbini. Iya. Sampai tadi nak salat sunat pun harus izin pimpinan. Sah? Soalnya kita waktu kerja, amanah bahwa kita bekerja memang untuk bekerja, bukan untuk kepentingan sendiri. Walaupun saya tidak setuju dengan fatwa itu. Ya kalau tidak ada pelayanan, manfaatkan waktu untuk ibadah. Kecuali orang sedang sibuk-sibuknya nak ngurus paspor sama kita, sebentar ya sholat duha dulu. Dah. Jelas ya? Kan tidak selamanya. Nah, jadi manfaatkan waktu. Karena tidak mungkin dari jam 7.30 sampai 4 itu tidak ada waktu kosong sama sekali, kan tidak mungkin. Sah? Nah, tapi kalau pas orang, Pak saya nak ngurus apa? Sebentar ya, saya duha dulu. Dia enggak. Ala kuliah. Artinya memang segala kalau sudah masuk campur tangan manusia, mahal, berat, susah. Tapi kalau campur tangan Allah selalu ringan, mudah, banyak pahala. Makanya manusia jangan terlalu banyak campur tangan, tidak bikin aturan. Ya, ikut aja aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil. Bahwa kos laki-laki tak boleh perempuan masuk. Ini aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sah. Bahwa tak boleh laki-laki masuk ke tempat
perempuan. Sebagaimana perempuan masuk ke kos laki-laki, mana lebih bahaya? Perempuan masuk ke tempat lagi? Serius ya? Iya, lebih bahaya. Nah, ibarat ayam masuk ke sarang buaya. Allah musta'an. Nah, lalu dibuat aturan oleh manusia. Ya, yang mengacaukan. Boleh masuk sampai jam 10 malam saja. Akhirnya banyak timbul masalah. Akhirnya terjadi perzinaan. Ya, kan masih jam 10, enggak usah dilarang. Memang orang nunggu jam 12 dulu berzina. Hah? Nunggu jam 12 dulu. Asal ketemu, Allah musta'an. Jadi jangan ditambah-tambah. Pokoknya stop, tidak boleh masuk kecuali mahram. Selesai. Ini kadang-kadang kebijakan yang tidak bijak. Kebijakan yang tidak bijak. Ya Ustaz ya. Masih bahwasanya aturan Allah dan aturan negara asalnya bagimu agamamu, sah? Jadi ketika orang lain umat Islam hari raya, jangan bawa sibuk orang lain, sah? Orang Islam aja yang sibuk. Raya orang lain, umat Islam tidak perlu sibuk pula. Lakum dinukum, ikut pula orang bikin aturan baru, sah? Untuk datalan baru, sama. Akhirnya kacau dunia. Jadi kadang-kadang banyak orang-orang pintar tapi tak bijak. Akhirnya mengacaukan. Dia bilang untuk menyatukan tapi ternyata mengacaukan. Menyebabkan perdebatan panjang-panjang. Makanya kadang-kadang kita tidak butuh orang pintar sebenarnya, butuh orang taat. Tidak butuh orang pintar tapi butuh orang berilmu. Orang pintar ini banyak merusak kalau tidak berilmu dan tidak beriman atau tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, jangan kagum sama pintar enggak? Jangan kagum sama orang pintar enggak? Iya, karena banyak aliran sesat banyak lahir di tangan orang pintar. Tapi tidak mungkin lahir aliran sesat di tangan orang taat. Tak pada siapa? Ya pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Taib. Kayak provokatif gitu. Nah. Jadi inna istighalaka bi ta'limina afdal min as-salat. Ya'nuna an-nafilah, tentu salat sunan. Qala wa kayf? Bagaimana kata Al-Muzani? Qalu li'anna ta'limaka al-ilma ya'duka wa salatuka la ta'duk. Karena engkau mengajar itu manfaatnya sampai pada selainmu, bukan hanya untuk dirimu. Wa salatuka la ta'duk, sedangkan salatmu hanya manfaatnya untuk dirimu sendiri. Fataraka as-salah wa aqbala ala ta'limihim. Mendengar itu dia cepat menerima. Betul juga, akhirnya dia tinggalkan dan mengajar. Jadi orang-orang alim itu, yang amil itu, yang mencari kebenaran, kalau dia dengar dari siapapun dia cepat laksanakan. Ya betul, kalau gitu ayo kita belajar. Nah. Wa anhu qal, diriwayatkan pula dari beliau juga dari Yusuf bin Abdul Ahad Al-Qummi tadi, qala sahibtul Muzani lailatan syatiyah. Saya pernah menemani Al-Muzani, maksudnya kadang musafir mereka, di suatu malam yang syatiyah, di musim dingin. Wa bi'ainihi ramad, dia sedang sakit mata. Fakana yujaddidul wudu, maka beliau selalu memperbaharui wudunya. Kalau wudu di musim panas iyalah, jadi wudu di musim dingin malam pula, tapi tetap memperbaharui wudunya. Thumma yad'u, kemudian berdoa. Thumma yan'asu, lalu mengantuk tentu tertidur kan. Kemudian fayaqumu tsaniyan fayujaddidul wudu, tetap bangun lagi, dia berwudu lagi. Hatta fa'ala dzalika 17 marrah, sampai 17 kali.
Jadi memang tidurnya karena tertidur. Kalau bangunnya dipaksa bangun. Ini mengingatkan kepada pada Imam Al-Bukhari, dikisahkan juga hal yang sama. Di malam badan musafir, di malam dingin memperbaharui wudunya supaya tidak mengantuk. Subhanallah, kalau kayak minum obat supaya minum obat supaya tidur ya. Subhanallah. Nah, jadi habis itu nak mengantuk karena ahli ibadah pula. Minta surga yang paling tinggi pula. Pasti impak 1.000 rupiah. Ini kata orang. Enggak, kadang-kadang 1.000 mengalahkan 1.000.000. Kadang-kadang 1.000 mengalahkan 1.000.000. 1.000 dinar mengalahkan 1.000.000 rupiah. Nah, Allah musta'an. Ma'asyir kiram dirahmati Allah. Wa kana idza istaqbalahu Ibnu Abdul Hakam wa ma'ahu jama'atun min al-qadat wal qalanisu ala ru'usihim yaqifu thumma yaqul waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun thumma yarfa'u ra'sahu yaqul bala rabbana nasbir bala rabbana nasbir. Dan bila dia disambut oleh Ibnu Abdul Hakam. Ibnu Abdul Hakam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, salah satu murid terkenal Imam Asy-Syafi'i di Mesir, dan juga murid Imam Al-Laits bin Sa'ad, dan juga seorang ahli fikih dan hadis. Wa ma'ahu jama'atun minal qudat, bersamanya ada beberapa orang qadhi, hakim. Wal qalanisu ala ru'usihim, sambil memakai qalanis, qalanswa, yaitu peci-peci khusus bagi mereka. Yaqifu thumma yaqul, lalu dia berdiri dan membaca ayat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kami jadikan sebagian kamu bagi sebagian sebagai fitnah, ujian. Atasbirun, apakah kalian sabar? Naam. Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaqul, kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata bala rabbana nasbir, benar ya Allah kami harus sabar. Artinya berhadapan dengan para pejabat-pejabat negara itu fitnah bagi kita. Dekat masalah, jauh dimasalahkan. Dekat, yang namanya dekat penguasa, kalau tidak fitnah dari di hati kita, pasti minimal kita cinan pada apa yang mereka miliki. Tahu cinan? Naksir. Tengok mobilnya mengkilat pula, tengok sepatunya mahal juga. Tengok makanannya lezat-lezat. Tentu kan datang kata dalam hati kan, ikut masuk surga kan. Masa awak pula nilai orang masuk surga atau tidak, fitnah lagi. Atau lebih parah lagi, ikut janjian korupsi. Adalah rusak hati kita. Jelas ya. Yang lebih parahnya, lama duduk tidak ada dikasih ini. Cuma ketemu dengan dia tidak ada bagi apa-apa. Jadi fitnah. Dekat, jauh juga lebih selamat. Nah, paling-paling dia berburuk sangkanya sama kita. Ya, ini orang tidak loyal sama kita, bukan. Apalagi ada pembisik-pembusuk. Nah, tapi memang lebih selamat seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita adalah menjauh tempat-tempat tersebut. Jadi ketika nanti antum kalau jadi gubernur, abang nanti bang, terus saya tidak datang ke abang, maklumi aja ya. Ya. Soalnya saya suka Cina, duit abang yang banyak tuh, abang tidak ada kasih, nanti kecil hati saya. Bang, makan rumah abang lezat, misalnya gul apa nih malah lauk pauknya, awak Arab dibungkus kan, minta malu, akhirnya teringat terus, nah terbungkus sama abang tu dan terbuang, akhirnya berkecil hati lagi, ya bang. Nah, jadi pada saya berkecil hati, lebih baik saya berbesar hati. Dari jauh aja, alhamdulillah abangku jadi gubernur, mudah-mudahan Allah berikan nasib yang mujur. Itu aja. Saya doakan bang, jangan takut. Dari jauh itu kan lebih makbul doa daripada dekat-dekat. Kalau doa dekat-dekat tu banyak basa-basinya, ya kan? Aman bang, aku doakan.
Kalau doa dekat orang apa itu kadang banyak rianya. Kok ada doa teman? Aduh bang, abang yang pertama aku doa mana iya abang pertama amak dah dulu. Jadi kadang-kadang banyak basa-basinya. Oleh sebab itu ya biarlah orang tak dekat sama kita tapi didoakannya. Seperti yang dalam sebuah peperangan komandan menginspeksi pasukan, lalu ada seorang ulama Muhammad bin Wasi' namanya, tidak nampak dalam barisan. Mana Muhammad bin Wasi'? Ya tentu komandan marah, kenapa tidak ada dalam barisan kan? Orang nak berperang. Lalu ada yang melaporkan dia sedang berada di kemah, sedang bermunajat berdoa. Lalu kata sang komandan, wallahi la asmu'un min Muhammad bin Wasi' wa yunaji rabbahu wa yusiru biha ila sama ahabbu ilaihi min alfi faris. Demi Allah telunjuk Muhammad bin Wasi' bermunajat kepada Allah lebih saya andalkan dari 1000 pasukan kavaleri. Kenapa? Dia doanya ketika sendiri. Paham sih? Kalau doa pembuka penutup acara ini banyak. Makanya gemetar awak berdoa. Apa sebab? Banyak sebabnya. Satu, sempat nak mustajab. Kan cuma Ustaz Dasman doanya tidak turun hujan katanya. Padahal ampera ada ditekan. Itu masalahnya. Akhirnya kalau pokoknya doa resmi-resmi itu ya beban bagi kita. Makanya dulu ketika saya jadi semahad di UIN tuh kan orang tuh nak nyuruh aja jadi tukang doa kan. Akhirnya janganlah, nanti tidak mustajab doa saya, rusak reputasi saya. Rupanya tidak wali Ustaz itu katanya. Nah itu. Akhirnya untung ada teman saya. Dia bilang, Ustaz, tidak usah Ustaz yang tampil saya lah. Akhirnya dia tampil, tapi dia punya rencana hebat gitu. Dibawanya buku Hisnul Muslim tuh, dibaca semuanya. Akhirnya pegal-pegal takkan orang nampun doa. Akhirnya keluar keputusan pimpinan, besok orang ma'had jangan suruh berdoa, panjang doanya. Itu yang kita cari memang. Ya, itu yang kita cari. Karena doa-doa resmi kayak gitu, mohon maaf ya. Saya tidak bicara tentang disyariatkan atau tidak ya, nanti marah tonton sama saya. Semua bid'ah kan itu kan? Enggak. Saya tidak bicara itu. Pada umumnya banyak bahasa basinya. Maka lebih senang saya berdoa ya ketika saya sedang nyetir misalnya, teringat rektor, semoga Allah berikan taufik kepadanya. Kenapa teringat rektor? Karena urusan saya dipersulitnya kan. Misal kan, misal. Alhamdulillah tidak pernah dipersulit. Atau waktu itu teringat pula Pak Wali Kota misalnya, Masya Allah jalan-jalan sudah licin pula kan. Banyak jalan licin kan. Doakan tuh. Lalu saya doakan, ya Allah semoga Allah licinkan jalannya menuju surga. Apa saya? Berkuah ya? Ya serius lah, laporkanlah. Jangan sama-sama sama orang tuh. Yang jelas tempat kami sudah diapakan. Nah, tempat antum yang belum. Kurang doa tuh. Alhamdulillah tempat kami, alhamdulillah. Antum nak laporkan? Di mana? Di mana? Lapor sama beliau mungkin. Nah, alhamdulillah kita doakan. Ingat pula Pak Gubernur misalnya dalam keadaan diuji kan, dia dapat musibah. Kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan urusannya, Allah permudah. Kalau ada yang keliru mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik. Mungkin salah rancangan barangkali, ya kan? Karena pembisik-pembisik yang kadang-kadang tidak elegan kan. Awas nanti kalau berkuasanya habis Wahabi itu gitu. Kan tidak elok juga sebenarnya. Dalam hati aja lah niatkan itu. Ya, dalam hati aja. Besok kalau berkuasa kami habis tuh Wahabi, tidak masalah. Tapi tidak mungkin dihabisi. Karena Wahabi nisbat kepada Al-Wahhab, Allah Ta'ala kan. Nah, yang namanya kebenaran itu tidak akan hilang di permukaan bumi. Nah, tapi kalau niatkan semoga masyarakat Riau di bawah kepemimpinan beliau dapat hidayah dan taufik menghidupkan sunnah Nabi, bagus. Bukan sasaran
menyasar, menyisir semua Wahabi, kan tidak bagus. Lalu kita doakan mudah-mudahan Allah berikan pada beliau jalan yang terbaik dan mudah-mudahan disadarkan dari kekeliruan apapun. Ini barangkali lebih bermanfaat daripada saya, Pak, izin ya saya doakan Bapak. Mana lebih bagus? Syekh, izin dulu. Nah, doakan tanpa diketahui orang. Karena kata Nabi, doa al-akh ala zahril ghaib mustajab. Doa orang dari belakang itu yang mustajab. Karena tidak ada ampranya, nggak ada rianya, nggak ada, sah, murni dari hati yang paling dalam. Antum doakan enggak? Enggak ya? Lah doakanlah Syekh. Doakan kebaikan, kemudahan bagi para pemimpin kita. Ya, yang salah semoga Allah maafkan. Yang sudah diberikan taufik semoga Allah perkuat. Jelas? Yang keliru, ya jelas keliru. Ya semoga Allah tunjukkan jalan keliru dan tunjukkan jalan yang benar. Ya kan manusia selama masih ada masa hidupnya maka masih ada untuk membenahi. Ya kalau tidak sadar keliru atau tidak merasa keliru, Allah kuatkan. Sah? Ya tapi kan jelas-jelas kalau apa namanya hal yang keliru itu jelas, yang benar itu jelas. Naam. Li'annal ilma alaihi nurun, kata Mu'adz bin Jabal. Sedangkan al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj, kata orang Arab. Kebenaran itu terang benderang, kebatilan itu berkelok-kelok. Jadi kalau banyak orang, kalau banyak bercakapnya, bibirnya berubah-ubah bentuknya, itu banyak bohongnya itu. Sampai kelok-kelok bibirnya berbicara itu karena pasti ada fitnah di dalamnya. Tapi yang lurus-lurus ya kan tidak tentu pelajari ilmu nih ya. Ibu-ibu kalau bikin apung tak pernah nengok ibu-ibu bercakap. Oh tidak boleh ya. Itu sampai di orang. Jadi semakin besar fitnahnya, semakin besar isunya, semakin besar gerakan mulutnya. Tidak pernah diperhatikan. Antum terlambat belajar ilmu ini ya. Ya, ilmu pandangan mata, ilmu gerak mulut, ilmu gestur tubuh, tidak pernah belajar. Rugilah. Nah, jadi kalau makanya untuk belajar ini, insya Allah seperti ilmu firasat. Imam Syafi'i kan termasuk orang yang punya ilmu firasat, tanda-tanda itu kan tidak salah dipelajari. Tapi jangan menghukumi orang setelah itu ya Syekh, karena bisa benar bisa tidak. Nah, jadi kalau antum tidak pandai makin tidak usah pelajari lah ya. Nanti dituduh pula, ini serong-serong mulutnya pasti berdusta nih kan. Padahal dia memang dari awalnya cacat kan. Tidak ada mesti. Allah mustahil. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di luar ada terang ya? Dalam sudah jelas? Baik. Kayaknya antara ibadah dengan warak dan zuhud ini dekat ya. Kita gabungkan sekali ya, warak dan zuhudnya. Kita ambil sebagian. Tadi apa namanya, Amr bin Utsman al-Makki juga menjelaskan, kana min asyaddanisi tadyiqan ala nafsihi bil wara. Ini orang sangat ketat menjaga dirinya dalam warak. Warak itu berhati-hati. Zuhud itu adalah meninggalkan yang haram, fokus pada yang halal. Ini zuhud. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan yang haram dan jauh dari yang haram dan hanya pada yang halal. Wara menurut sebagian ulama lebih dari itu, meninggalkan sebagian yang halal yang bisa mengakibatkan dia melakukan yang haram. Apa contohnya? Apa contohnya? Halal tapi tidak dilakukan karena takut masuk pada yang haram. Ya betul ya. Contoh, duduk tepi jalan halal apa haram? Halal. Antum bawa kursi depan tuh, duduk situ. Setiap orang lewat ya absen, ya kan?
halal tidak duduk di depan itu, halal. Tapi membuat kita mengabsen setiap orang, hafal cacatnya, hafal apa semuanya, sehingga memori penuh. Akhirnya beri pas masuk masjid, tadi saya lihat sepulan begini, sepulan begini. Haram tidak jadinya. Nah, orang wara meninggalkan hal-hal yang halal karena takut pada yang haram, atau meninggalkan sesuatu yang asalnya bermanfaat tapi kalau berlebihan bisa bermudarat. Ini juga orang wara. Atau meninggalkan yang dikeragui halalnya, seperti kalau dulu Imam An-Nawawi rahimahullah tidak mau makan kecuali dari makanan yang diantarkan orang tuanya dari kampung. Sebab di Damaskus waktu itu banyak transaksi subuhat. Kalau sekarang banyak tak transaksi subuhat? Wih, bersepa ya. Nah, cuman amak awak dah mati pula, tak bisa ngantar makanan tu kan. Ya. Ini ada pula sebagian tu, ada orang dari kalangan Khawarij, berpahaman Khawarij, lalu di penjara karena terbukti punya makar nak melakukan serangan teroris kan. Masuk penjara, dikasih makan, tidak mau. Alasannya apa? Ini makanan dari tagut. Dari ini mandang pemerintah itu adalah tagut. Berasnya dari bulog. Tagut juga kan? Terus kalau diantar sama keluarganya dimakannya. Lalu ditanya, emakmu beli beras di mana? Hah? Enggak, di pasar. Pasar siapa punya? Tagut juga. beras bulog. Bulog siapa punya? Tagut juga. Akhirnya bisa mati tidak makan kamu nanti. Oleh sebab itu, kan ini kan subuhat kan? Ya karena baginya makan makanan tagut itu adalah kafir. Taib, Nabi pernah tak makanan orang kafir? Nabi pernah tak makan makanan orang kafir? Tak pernah. Seringlah diundang oleh Yahudi, dia datang. Asal halal. Bahkan Nabi diracun gara-gara itu. Seorang wanita Yahudi ngundangnya, datang dia makan, rupanya ada ditaruh racun. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya ada yang nanya, kalau antum tidak tahu sama sekali, jangan dicongkel-congkel. Paham? Kemarin ibu-ibu nanya, saudara saya masih non muslim, lalu dia kasih saya hadiah, boleh tidak saya pakai? Karena hadiahnya dari judi online katanya. Kalau udah tahu dari judi online jangan diambil. Tapi tidak boleh atau tidak dianjurkan nanya-nanya dulu. Kamu dapat dari mana? Nanti tidak bisa kita hidup. Karena Nabi tidak mengajarkan ketika diundang oleh Yahudi itu, dapat judi atau tidak? Atau riba atau tidak? Yang ditanya. Ribet masalahnya nanti. Paham? Tidak kewajiban kita. Tapi kalau tanpa kita congkel-congkel tahu, ini bapak ini baru menang judi ini, makanya pesta dia kan, jangan ikut. Jelas ya? Nah. Jadi wara meninggalkan yang halal karena takut terjatuh pada yang haram. Kalau menukhalikan, kana min az-zudi min al-tariqatin sa'batin syadidah. Kalau Al-Muzani ini saking zuhudnya sulit ditiru orang lain, at'aba man ba'da. Ya, sulit. Nah. Qal wa kana Al-Muzani fi ghayatil wara. Al-Muzani itu adalah di puncak wara. Wa qala Al-Isnawi, berkata Isnawi dalam tabaqat Syafi'iyah, kana imaman wari'an. Imamnya ahli wara. Wa yadulluka ala wara'il hadzal imam mayali. Di antara bukti dia seorang yang wara itu adalah annahu rahimahullah lam yadhi qada'an, tidak mau jadi qadhi, jadi hakim. Ya, bukan tidak diminta, bukan tidak, bahkan dipaksa, tapi tidak mau.
Ya padahal itu kan jabatan mentereng kan, sah? Jadi hakim. Kalau awak sudah jadi hakim, dah kan tidak dituntut orang lagi kan? Awak tu kan hakimi orang, ini tidak mau. Qala Az-Zahabi lam yali qada'an wa kana qani'an syarifan nafs, dan dia adalah orang yang qanaah dan berhati berjiwa mulia. Kedua, qala Ibnu Khalikan kana al-muzani fi ghatillah wa balagha min ihtiyati annahu kana yashrabu fi jami'is sanati fi kuzi nuhasin. Faqila fi dzalik faqala balaghani annahum yasta'miluna as-sirjin bil kizan wan naru la tutahhiruha. Nah, dia sepanjang tahun, di antara bukti waraknya dia sepanjang tahun minum dari cangkir nuhas, itu tembaga, tidak memakai cangkir jenis lain. Apa sebab? Alasannya ditanyakan karena mereka memakai bahan dari daur ulang, dari sampah. Kan daur ulang kan, botol-botol kan diambil dari daur ulang, kadang-kadang dari tong sampah dia dikutip oleh pemulung, lalu dijual, ditimbang, sah? Ini kan diolah lagi jadi botol seperti ini lagi, sah? Cuma dulu memang tak ada bahan kimia seperti yang sekarang yang mematikan dan menghilangkan semua bakteri tadi. Dulu mungkin dengan cuci air biasa dan masih sederhana, sehingga beliau tidak mau memakainya. Wallahu musta'an. Dan ini tidak bisa, kalau menurut pendapat beliau tidak bisa disucikan dengan api. Mungkin dulu dengan dibakar. Kalau sekarang saya tidak tahu gimana prosesnya. Tidak tahu juga. Tapi bersih nih ya. Bersih nih. Mana tidak saya minum lagi? Nah, bersih. Allah musta'an. Cuman katanya tidak boleh dipakai dua kali. Nanti terurai bahan kimianya, atau tidak boleh setelah dibuka didedahkan kepada cahaya matahari. Ya, sih. Jadi kalau di mobil nanti taruh di tempat yang tidak terkena langsung cahaya matahari. Dan sebaiknya yang di mobil itu tidak boleh nyimpan ini lama-lama. Sah? Lihatlah tutorialnya, berbahaya. Nah, jadi api tidak membersihkannya. Oleh sebab itu beliau selalu minum dari gelas yang terbuat dari tembaga. Jadi hal-hal seperti ini yang orang-orang warak banyak yang dihindarinya. Misalnya kalau tidak mau memakai pakaian dengan misalnya bahan sutra walaupun sintetis. Karena yang dilarang kan sutra yang asli itu, sutra yang dari ulat sutra ya. Nah, itu yang dilarang. Sedangkan sintetis yaitu yang buatan yang imitasinya itu tidak dibuat dari itu, maka ulama membolehkan. Tapi sebagian orang yang warak tetap tidak mau memakainya. Nah, kalau Al-Muzani kayaknya kalau hidup itu juga tidak mau memakai yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat, nampaknya di luar sudah terang, dalam sudah jelas. Ya, kita kan rumusnya kalau di luar sudah terang, dalam sudah jelas, kita tutup dulu. Sabarnya kita belum masuk ke bukunya. Atau tidak sabar lagi? Langsung ke bukunya. Tidak, bukunya pendek, keterangannya aja yang panjang nanti. Ya, karena dia nulis untuk orang di masanya. Awak menjelaskan dia orang di masa kita. Paham tak? Orang dulu sikit cakapnya banyak isinya. Kalau kita jadi ada teman dokter juga, teman saya dosen, dia bilang kayaknya kita lebih ahli tafsir daripada Ibnu Katsir, Ustaz. Loh, kenapa Ustaz? Ibnu Katsir ya 5 ayat 4 ayat tafsirnya setengah halaman, paling banyak 1 halaman. Awak sepotong ayat 4 halaman tafsirnya. Nah, gimana? Kita lebih hebat atau ada Ibnu Katsir? Kalau itu antum bilang, Ustaz, berarti kita lebih hebat dari sahabat. Sah?
Sahabat dulu tidak ada tafsirnya. Ayat itulah tafsirnya, hadis itulah tafsirnya. Berarti kita lebih hebat dari sahabat? Mungkin tidak. Jadi yang benar adalah semakin banyak cakapnya tidak juga paham kita, berarti ilmu kita semakin sedikit. Makanya di kuliah-kuliah umumnya yang kita pelajari kebanyakan ilmu alat semua. Nahwu, saraf, balaghah. Ini semuanya ilmu alat, usul fikih, usul tafsir, qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, qawaid tarjih. Ini semua ilmu alat untuk membahas Al-Quran dan hadis. Kalau banyak alat keluar, sedang baik-baik saja atau kurang sedang tidak baik-baik saja? Ilustrasinya, tuan-tuan beli mobil baru, sering keluar alat. Beli mobil baru, original, misalnya beli Alphard baru, sering keluar alat? Enggak. Kapan keluar alat? Dia mulai rusak. Makanya karena ilmu kita banyak yang rusak, sehingga perlu banyak alat. Bukan karena ilmu kita lebih hebat. Itu harus disadari oleh pada orang-orang yang belajar hari ini. Makanya saya sarankan pada mahasiswa saya, kalau kalian nak ilmu, belajar di masjid. Di kuliah ini semuanya ilmu metodologi kandungan sedikit. Tidak percaya? Ayo ikut saya kuliah. Biar saya tunjukkan. Alhamdulillah. Jelas ya. Jadi di kuliah saja tidak cukup karena ilmunya kebanyakan ilmu alat, isinya kurang. Makanya kita ambil buku ulama, kita pelajari sampai selesai karena mereka semuanya daging. Kalau kita semuanya tulang. Besi semua, alat semua. Qawaid nahwu saraf, kan itu ya, balaghah, alat semua. Qawaid tafsir, usul tafsir, qawaid tarjih dan sebagainya. Kalau di hadis nanti ilmu rijal, jarh ta'dil, al-ansab, semuanya ilmu alat. Makanya kalau tanya tentang qawaid mantap, tapi tentang Al-Qur'an dan hadis hafal agaknya. Jadi jelas ya. Jadi alatnya punya, mobilnya tidak punya. Mana yang lebih bagus, punya mobil atau punya alatnya? Mobil lah. Nah, kalau perlu mobilnya baru running terus kan, tidak perlu alat keluar. Kalau nanti pas rusak bawa aja ke bengkel. Biar orang yang perbaiki sah. Nah kalau kita tidak, alat ada perbaiki tidak pandai juga kadang. Baik, terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa kembali. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.